Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu ya. Gantian ya, giliran hari ini minta tolong teman ya untuk memimpin doa. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semoga dengan terlebih dahulu kita melaksanakan doa, pembelajaran kita hari ini lancar dan tidak ada kurang satu apapun ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Evan. Kemana Evan? Sakit. Sudah berapa hari? 1 hari ya. Kemarin masih ada ya, cuma mungkin sudah tidak enak badan ya. Terus siapa lagi? Sakir. Kemana tuh? Sama. Oh, izin. Kemana dia? Kok belum masih tahu ya? Oh, ada keperluan keluarga sepertinya ya. Mungkin nanti Ibu cek lagi ya. Terus kayaknya kurang satu lagi siapa? Sakit ya. Itu udah ngasih konfirmasi ke Ibu bahwa tidak bisa hadir untuk hari ini. Nah, selanjutnya sebelum belajar seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu nasional hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, kita akan mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah ya. Sebelum masuk ke materi, biar tambah semangat lagi, biar tambah panas lagi, kita akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya seperti apa? Ini ice breaking baru ya, kalian belum pernah melaksanakannya. Nah, nanti Ibu kasih contoh, kalian mengikuti ya. Sekarang Ibu minta tolong kalian berdiri ya, biar semangat. Nah, sudah berdiri semua? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Ice breakingnya itu tentang buka tutup. Itu diulang sebanyak
3 kali dan semakin cepat. Ibu kasih contoh dulu 1 kali. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Haha. Bisa? Siap? Siap. Ingat 3 kali dan semakin cepat. Yang pertama, biasalah slow dulu ya. 1, 2, 3. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Buka tutup bertepuk tangan. Buka tutup tepuk tangan lagi. Digulung-gulung lalu tersenyum. Digulung-gulung lalu tertawa. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, sudah tambah semangat? Nah, sudah panas, marilah kita sedikit-sedikit untuk membahas tentang beberapa materi ya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, 2 mungkinlah. Ya, nanti kalian boleh jawab kalau tahu ya. Nah, yang pertama akan Ibu tanyakan, apakah kalian pernah dengar apa itu kebutuhan? Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Harus terpenuhi, sesuatu yang harus terpenuhi. Karena sesuatu di sini ialah bisa nanti kita sebutkan contohnya. Ada yang tahu kebutuhan manusia itu yang paling dasar apa? Rumah, baju, makanan, minuman, dan lain-lain ya. Itu yang harus sangat terpenuhi. Yang harus dipenuhi tapi tidak harus hari ini. Ada barang apa? Apa? Gak apa-apa, jangan malu-malu, gak apa-apa. Telepon genggam ya, karena kita sekarang pembelajaran pun butuh handphone lah istilahnya ya. Mau digadakan kita butuh, tapi tidak harus terpenuhi saat itu juga. Nah, kalau yang bisa ditunda atau bersifat mewah, apa contohnya? Emas, apalagi? Mobil, motor. Nah, pokoknya yang serba mewah ya. Kalau yang serba mewah itu adalah kebutuhan yang barang mewah ya. Harus terpenuhi sekarang tidak? Tidak ya, bisa nanti juga misalnya saja ya. Jadi ke sekolah pengen bawa motor katanya, tapi si mama sama si bapaknya belum punya uangnya buat beli motor. Apakah harus beli motor sekarang? Tidak ya, nanti ya bisa ditunda. Karena apa? Karena itu adalah bentuk dari barang mewah. Nah, kalau keinginan, ada yang pernah tahu keinginan? Saya tahu Bu keinginan itu, saya ingin ini, ingin itu, tapi keinginannya tahu tidak? Sesuatu yang ingin kita miliki katanya. Apa yang ingin kita miliki? Emas, bisa, ingin beli emas kalau perempuan. Kalau laki-laki, mobil, motor biasanya ya. Karena kan anak sekolah biasanya bawa motor, tapi tidak boleh kalau sekarang ya. Karena apa? Belum punya belum cukup umur dan membahayakan. Nah, itu berarti walaupun kalian ingin punya motor tapi tidak boleh, itu keinginan kan, karena ingin, tapi tidak harus terpenuhi saat itu juga karena sesuatu yang tidak mendesak. Nah, di situ ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kita akan setelah pembelajaran ini maksudnya kita akan tahu apa saja pengertian
kebutuhan dan juga keinginan. Nanti kita akan tahu. Terus kita juga akan nantinya bisa mengidentifikasi alat pemuas kebutuhannya. Apa itu alat pemuas kebutuhan? Sesuatu yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, misalnya kita pengen makan, kita butuh apa? Makanan. Kalau haus kita butuh minuman. Nah, seperti itu. Terus juga ketika kita melakukan pembelajaran nanti akan ada presentasi dan diskusi ya. Nanti di sana Ibu akan melaksanakan evaluasi. Evaluasinya ketika berkelompok akan kerjasamanya dilihat ya, kekompakannya dilihat. Terusnya tuh nanti ketika akan presentasi kita akan dilihat juga materinya, penyampaiannya, bahasanya seperti apa. Nanti juga akan ada evaluasi secara tertulis ya. Nanti kita akan mencapai tujuan pembelajaran itu. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita bisa tercapai ya, dan manfaatnya akan kita rasakan ya. Nah, dari situ sebelum masuk ke materi ya, kita akan melihat apa dulu? Tayangan video. Nah, Ibu akan tampilkan dulu. Mohon videonya disimak ya dengan baik. Ya beras kok naik ya? Bisa untuk beras kualitas bawah. Harganya per 16 Agustus 2023 naik Rp100 jadi Rp12.450 per kilogram. Sementara beras kualitas super Merabu juga naik menjadi Rp14.950 per kilogram. Lalu apa faktor yang menyebabkan harga beras jadi lebih mahal pada minggu kedua Agustus 2023 ini? Menurut Dirut Perum Bulog Budi Waseso, ada dua penyebab internal yang membuat harga beras mahal. Pertama adalah karena adanya persaingan dari pembeli pengusaha dan karena produksi beras yang berkurang. Kemudian yang kedua, memang produksi beras sedang kurang atau turun 5% sehingga ada persaingan. Dan yaitu kenaikan harga beras juga masih didorong dengan beberapa faktor eksternal. Pertama ada topan doksuri. Doksuri adalah badan produk topan kategori 2 yang terbentuk di atas laut sebelah timur Filipina yang akan menjadi topan super ketika muncul di pantai Cina Selatan. Nah, kenapa topan doksuri ini mempengaruhi harga beras? Ini tak lain karena topan ini menyebabkan banjir di Cina, di mana Cina ini merupakan produsen beras terbesar di dunia. Selain topan doksuri, kenaikan harga beras juga terjadi karena adanya El Nino. El Nino adalah sebuah pemanasan suhu muka laut atas kondisi normal, yang selama ini identik dengan kondisi kekeringan, terutama untuk wilayah Indonesia. Karena hal inilah, El Nino berpotensi meningkatkan kebakaran lahan pertanian, gagal panen, dan serangan hama penyakit alami. Faktor kenaikan harga beras selanjutnya adalah karena Indonesia terdapat dengan kebijakan India dan Thailand. India dan Thailand adalah dua negara pengekspor beras terbesar di dunia. Namun, India baru saja melarang ekspor beras non basmati dalam upaya menangkal lonjakan harga domestik. Sementara untuk Thailand, pemerintah setempat tengah mendorong petani untuk beralih ke tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air. Ini karena negara tersebut bersiap menghadapi kondisi yang lebih kering dengan terjadinya El Nino. Nah, cukup ya. Itu adalah video yang kita lihat tentang kebutuhan. Karena kenapa Ibu ngambil kasus ini? Karena kebutuhan kita itu makan, ya, makan yang paling pokok itu kan makan, ya. Nah, kita itu orang Indonesia itu makannya makan
Nasi, ya nasi itu kan dari beras. Nah, dari tayangan video tersebut, menurut kalian, apa sih masalah yang dihadapi oleh Indonesia? Apa tadi katanya? Berasnya, apa tadi? Harganya naik ya, katanya. Berasnya harganya naik. Terus masyarakat jadi kesulitan untuk membeli beras karena harganya naik. Nah, apa sih penyebabnya tadi kira-kira? Ada yang masih ingat nggak? Penyebab kenaikan harga beras? Karena mungkin ya apa? Nggak apa-apa, yang kenceng aja, nggak apa-apa. Karena iya, satu, adanya persaingan ya antara si penjual. Biasanya penjual A dengan penjual B itu kan harganya apa? Berbeda itu ya, berbedanya emang paling hanya Rp500, tetapi kan itu tetap saja mempengaruhi ya. Maka dari itu muncullah peran pemerintah untuk membatasi harga jual tertinggi. Jadi misalnya harga jual beras tertinggi itu 15.000. Nah, si penjual itu tidak boleh menjual lebih dari harga 15.000. Terus apalagi yang kedua? Karena cuaca ya, katanya cuacanya kenapa? Kalau nggak hujan itu apa? Kekeringan ya, katanya karena kekeringan. Di mana? Kekeringan di daerah penghasil beras. Jadi ketika kekeringan air akan sulit. Nah, ketika air sulit, bagaimana mengairi sawah? Sulit juga kan? Nah, di situ faktor cuaca. Yang terakhir itu adalah faktor apa tadi? Yang ada negara-negara luarnya? Iya, pemerintah, kebijakan ya, kebijakan pemerintah India dan Thailand, karena Indonesia itu paling banyak mengimpor beras dari sana kebijakannya, karena mereka juga kan seperti Thailand tadi contohnya, mereka itu lebih mengedepankan untuk menanam yang bisa menghasilkan lagi selain dengan beras. Nah, ada yang tanyakan mungkin untuk video tersebut? Tidak? Cukup ya. Selanjutnya kita akan melihat ke penayangan slide ya. Nah, kita akan membahas tentang materi kebutuhan manusia. Tadi kita spill sedikit bahwa kebutuhan manusia itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi ya, yang sangat dasar sekali harus kita penuhi. Manusia dan kebutuhannya. Manusia dan kebutuhannya. Apa katanya manusia dan kebutuhannya itu? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia. Ya. Agar manusia tersebut bisa hidup dengan layak ya. Karena apa? Karena ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, hidup kita akan layak, dianggap layak. Karena ketika orang sudah bisa makan, berarti sudah layak, sudah bisa punya pakaian walaupun tidak bagus, tapi kan yang penting bersih dan rapi. Nah, ketika kita sudah punya rumah, itu dianggapnya kita sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup manusia yang paling utama itu adalah sandang, pangan, dan papan. Ada yang tahu sandang itu apa? Pangan, makanan, dan papan, rumah atau tempat apa? Tempat tinggal ya. Di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi ke dalam 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus ada saat ini juga, seperti yang kalian sebutkan tadi, ada makanan, ada pakaian, dan ada rumah atau tempat tinggal. Kalau kita tidak bisa makan, hidup kita terpengaruhi tidak? Terpengaruhi ya, minimal lapernya. Kalau kita makan lapar, paling tingkat selanjutnya adalah pingsan ya. Kalau udah lapar, pusing, terus pingsan itu. Terus kalau kita tidak pakai baju, bagaimana? Malu ya. Makanya punya pakaian atau penutup badan itu sesuatu yang harus
terpenuhi saat itu juga. Ya, yang ketiga, kalau kita tidak punya rumah, kehidupan kita terganggu tidak? Terganggu, ya, karena kita tidak punya tempat untuk beristirahat, berteduh dari panas dan hujan. Nah, kalau sekunder itu kebutuhan tambahan, artinya sesuatu yang melengkapi kebutuhan primer. Misalnya saja kita perlu makan, kita butuh tambahannya kan? Masa makan nasi aja? Kita makan nasi sama lauknya, misalnya nasi sama tempe, nasi sama ikan, nasi sama ayam, atau nasi sama nasi goreng. Enggak ya, tidak mungkin ya, karena udah double karbo ya, nanti kita akan kekenyangan, gendut dehnya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita punya pakaian gitu, pakaian itu kan butuh pelengkap juga. Misalnya perempuan, pelengkapnya apa? Hijab, kita menggunakan kerudung. Kalau laki-laki biasanya kalau mau sholat pakai peci mungkin ya, atau enggak sepatu ya kan, biasanya biar gaya, atau enggak ada pakai ini apa, sabuk. Nah itu kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap. Nah sekarang tersier adalah kebutuhan barang mewah. Barang mewah ini tidak harus terpenuhi ya, karena tidak semua orang mampu untuk memenuhinya ya. Kebutuhan barang mewah itu berikan contoh, mobil ya, emas, apalagi motor, perak. Kalau perempuan memang lebih ke aksesoris ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki biasanya lebih ke otomotif ya. Seneng nggak otomotif? Seneng ngobrak-ngabrik motor, seneng buka-buka motor, kulkas gitu, seneng. Bisa ngabongkar, bisa masangin nggak? Oh bisa, kirain nggak bisa ya, bisa bongkar aja tapi nggak bisa dipasangin lagi. Nanti yang ada ngapain? Si mama marah ya. Itu makanya ketika kita mau belajar sesuatu engineering atau apapun ya, kita bisa ngebongkar, minimal bisa masang kundinya, bautnya. Nah seperti itu. Nah itu kebutuhan barang mewah, sesuatu yang mewah bagi kita ya. Tidak semua orang bisa memilikinya atau membelinya, karena biasanya barang mewah itu relatif mahal. Nah itu. Nah sekarang masuk yang kedua, alat pemuas kebutuhannya. Setelah kita butuh ini A, B, C, D, alat pemuas kebutuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan. Di sini yang pertama ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan barangnya. Alat pemuas kebutuhan itu bisa berupa barang atau jasa. Tahu barang? Barang itu apa sih? Benda atau sesuatu yang kita bisa pegang ya, atau bisa kita sentuh atau berwujud lah ya benda itu. Kalau jasa kebalikannya dari barang, jasa itu berwujud tidak? Tidak ya, karena tidak bisa disentuh. Nah kita berikan contoh barang itu biasanya ada contoh, kita contohlah barang bebas yang kita bisa dapatkan. Ada apa di lingkungan kita ini? Kita bisa hidup dengan adanya barang bebas. Barang bebas itu artinya kita mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Berarti apa coba? Makanan harus beli tidak? Beli, berarti ada pengorbanan ya. Alat pemuas kebutuhan itu bisa kita dapat melalui pengorbanan. Kalau barang bebas itu tidak. Contohnya apa? Yang kita hirup sekarang adalah udara. Nah, coba kita bayar tidak mau napas? Tidak. Ya, kita mau mandi, airnya dari alam, dari bumi disediakan. Ya, disediakan. Kita bayar tidak? Tidak. Ya. Terus juga kita mau tinggal di bumi ini, bayar tidak? Injak tanahnya? Tidak, ya itu barang yang tidak memerlukan pengorbanan. Untuk barang yang memerlukan pengorbanan, banyaklah yang kita bisa dapat. Misalnya untuk kebutuhan sekolah, tas, ya, sepatu, ya kan? Itu bisa untuk kita
jual belikan. Pengorbanannya apa yang kita keluarkan? Uang. Ya, berarti pengorbanan yang bisa kita lakukan itu bisa berupa uang, atau uang itu berarti kan membeli. Atau pernah dengar istilah barter enggak? Apa itu barter? Iya, bertukar ya. Kita bisa menggunakan atau namanya apa? Bertukar barang. Misalnya ketika ibu kita butuh beras tapi tidak punya uang, misalnya tukeran aja sama si bibinya butuh sayur, nah tukeran aja setengah-setengah, ibu memberikan setengah berasnya kepada bibi dan bibi memberikan setengah berasnya kepada ibu. Itu yang disebut dengan barter atau pengorbanan dengan cara menukar barang. Nah, selanjutnya aktivitas ekonomi di sini artinya kita melakukan kegiatan untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Ada dengan cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Mungkin sering dengar ya, itu dalam kehidupan sehari-hari. Produksi itu ialah kegiatan ya, menghasilkan barang atau jasa. Berarti kita membuat. Ya, contohnya kita misalnya untuk mendapatkan uang kita memproduksi gemet. Ya, tahu gemet dari apa? Dari apa? Singkong. Terus dalamnya ada dage. Apa namanya gemet? Dagenya met. Ya, samet itu artinya sedikit. Nah, ketika kita akan memproduksi gemet ya, kita berarti membuat gemet tersebut, misalnya dengan singkong, menyiapkan dage ya, terus diolah jadilah gemet. Nah, itu artinya kita menghasilkan atau membuat atau memproduksi. Orangnya disebut produsen, pinter ya, orangnya disebut dengan produsen. Nah, kalau distribusi ialah kegiatan untuk menyalurkan. Apa yang disalurkan? Barang yang telah kita produksi. Ya, misalnya saja tadi gemet itu kita akan jual biar dapat uang kan, kita akan jual. Dijualnya ke mana? Ke warung ya, atau misalnya kita jual langsung bisa, atau titipkan di warung ya, kita sebagai penyalur. Yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menggunakan atau memakai. Nah, biasanya kita ini karena belum bisa memproduksi lebih banyak dengan mengkonsumsi ya, menggunakan atau memakai. Menggunakan itu misalnya makanan kita makan itu kita konsumsi ya, baju kita pakai itu juga termasuk dalam konsumsi ya, terus sepatu kita pakai sama saja itu juga konsumsi. Kita beli emas, beli motor sama saja itu juga konsumsi, seperti itu. Nah, pelaku ekonominya disebut apa kalau konsumsi? Konsumen. Iya, pintar ya, konsumen. Nah, jadi bilang kembali di sini adalah produksi itu kegiatan menghasilkan, dan pelakunya disebut dengan produsen. Kalau distribusi itu kegiatan menyalurkan, atau orangnya disebut distributor, dan kegiatan mengkonsumsi itu kegiatan menggunakan, orangnya disebut dengan konsumen ya. Di sini ada faktor yang mempengaruhinya. Kenapa kita bisa membutuhkan sesuatu? Kalian tahu nggak kenapa? Tiba-tiba kita teh butuh aja sepatu, tiba-tiba kita teh butuh makan. Karena apa? Karena ada faktor-faktornya. Yang pertama faktor umur. Bedanya apa sih umur? Apakah menentukan kebutuhan kita? Tidak menentukan. Misalnya saja kita anak-anak butuh apa sih? Butuh mainan, betul. Anak-anak butuh mainan. Sementara orang tua butuh mainan tidak? Tidak. Orang tua butuh
Misalnya betul butuh obat kalau sakit ya. Anak-anak juga butuh obat, tapi biasanya orang tua itu sering sakit ya, jadi butuh obat. Nah, yang kedua adalah faktor pekerjaan berbeda-beda. Sekarang gini, petani sama guru kebutuhannya beda nggak? Beda jelas ya. Guru butuh buku, alat tulis ya, butuh pulpen, butuh buku, sama kayak murid-murid juga ya. Nah, terus butuh buku pelajaran juga, butuh baju yang rapi ya, seperti itu. Mungkin kalau rumahnya jauh butuh kendaraan juga. Nah, kalau apa tadi, petani butuhnya apa? Iya betul, butuh cangkul, butuh pupuk buat bertani, biar gak panas pakai topi atau caping ya. Tahu kan caping? Nah, ada ya di sana juga caping, karena kan kalau petani itu bekerjanya di luar ruangan, kalau guru itu bekerjanya di dalam ruangan. Guru butuh topi? Tidak mungkin ya, karena di dalam ruangan. Nah, selanjutnya menurut lingkungan itu kita bedakannya di sini biar gampang, antara lingkungan perkotaan dan pedesaan. Lingkungan perkotaan itu butuhnya apa sih? Biasanya lingkungan perkotaan itu lebih ke gaya ya, stylish, fashion ya. Coba perhatikan fashionnya. Fashion orang kota dan orang desa sama tidak? Tidak. Orang kota itu fashionnya butuh yang mencolok, kelihatan, mentereng ya. Terus biasanya serba bandit ya, biasanya kebanyakan. Tapi orang desa biasanya kebutuhan akan pakaiannya, stylenya itu bagaimana? Biasa saja ya, sederhana, atau bahkan mungkin kayak suku Baduy itu kan sehari-hari hanya menggunakan kain jarik ya. Itu kebutuhan orang desa dan orang mana tadi? Kota. Jadi beda ya. Nah, yang selanjutnya akan kebutuhan teknologi. Sudah jelas, apalagi sekarang zaman era teknologi ya. Kebutuhan teknologinya bagaimana? Sangat berbeda. Kita selaku misalnya saja di kota dan desa. Di kota itu teknologi sudah semakin canggih ya. Banyak sekali semua sarana prasarana, mulai dari kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu dari menggunakan teknologi yang super canggih ya, seperti kereta api. Kereta api kan sekarang bukan hanya menggunakan uap ya, listrik, tapi menggunakan teknologi canggih. Jadi kayak Wus pernah dengar Wus itu menggunakan teknologi yang canggih. Ketika kita naik ya 15 menit pun sudah sampai ke tujuan itu ya. Terus yang terakhir ada pendapatan. Kenapa pendapatan bisa membedakan kebutuhan ya? Anak laki-laki kenapa pendapatan bisa membedakan kebutuhan? Apa sih? Ayo, ibu kasih contoh pendapatan yang besar dan yang kecil, bedanya kebutuhannya apa? Biasanya kalau pendapatan yang besar itu kebutuhannya juga lebih besar ya. Misalnya nih, si bapak kebutuhannya 1 bulan 1 juta ya. Kebutuhannya apa saja? Tentu saja untuk makan sehari-hari. Anggota keluarganya berapa gitu ya. Nanti kita akan bisa membeli sesuai dengan pendapatan kita ya. Bagaimana yang pendapatan kecil? Pendapatan yang kecil pun tetap kebutuhan harus terpenuhi dulu. Tapi kita harus tahu skala prioritas. Tahu skala prioritas? Apa tuh? Iya, kebutuhan yang penting, kebutuhan yang harus didahulukan. Ya, kebutuhan yang benar-benar harus kita utamakan, harus ada. Contohnya tadi kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan, papan. Itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah keinginan. Kita sudah tahu nih kebutuhan kita dari A sampai Z. Tapi biasanya karena kita sebagai manusia, kita ada yang namanya keinginan. Apa katanya keinginan itu? Nah, iya. Keinginan itu sesuatu yang harus dimiliki, harus pengen kita miliki, tapi tidak mempengaruhi terhadap hidup kita ya.
adanya keinginan kita dan tidak adanya tidak akan berpengaruh kepada hidup kita. Ya, contohnya kayak tadi, kita ingin membeli emas misalnya untuk perempuan, tapi belum punya uang untuk beli emasnya. Apakah kita akan pingsan kalau tidak beli emas? Tidak kan? Apakah kita akan tidak bisa keluar rumah kalau tidak pakai emas? Tidak, ya karena apa? Tidak akan mempengaruhi apa? Kehidupan kita sebagai manusia. Ya, karena apa? Karena keinginan itu hanya sesuatu yang kita inginkan, tidak apa? Tidak harus terpenuhi untuk saat itu juga. Tetapi kalau misalnya kita punya uang lebih atau misalnya pendapatan kita lebih, kita membeli keinginan kita, misalnya pengen emas, kita mau beli emas dan ada uangnya, boleh ya, tidak ada yang mengharamkan, boleh, asal saja sesuai dengan kemampuan. Ya kan zaman sekarang anak-anak tuh seperti ini loh, pengen A, B, C, sementara orang tuanya tidak mampu, tapi mereka maksa. Banyak kan berita-berita yang seperti itu. Ada anak yang menodongkan senjata kepada orang tuanya gara-gara pengen dibeliin set make up. Masya Allah, set make up tahu? Artinya peralatan make up dari A sampai Z dia harus punya. Anak laki-laki ada yang memukuli ibunya gara-gara tidak dibelikan motor. Pernah dengar gak? Nah, itu adalah salah satu kasus karena apa? Terlalu mementingkan keinginan. Makanya keinginan itu harus sejalan dengan kemampuan. Karena tadi apa? Ketika kita ingin menemukan kepuasan terhadap diri kita, kita harus melakukan pengorbanan. Tapi jangan sampai pinjam. Ya, maksudnya ya kalau misalnya ingin beli motor, kalau sampai pinjam ya nggak usah ya, karena kan mahal. Nanti saja ketika kita sudah punya rezeki atau uang, boleh kita minta lagi kepada siapa? Orang tua untuk beli motor. Ma pengen motor, kata si Maul tuh ya. Ma pengen motor, kata Maul teh. Aduh Maul, mana Kacan belum punya uang, katanya gitu ya. Gimana dong? Si mamah mah katanya gitu ya. Jangan seperti itu. Ya, harus apa? Harus apa? Harus memperhatikan juga kemampuan kita dalam memenuhi keinginan. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, coba ada yang membacakan? Kesimpulannya adalah ketika kebutuhan manusia, ya, kebutuhan manusia itu banyak dan penting, tetapi ya, dibaca aja yang bawahnya. Nah, kebutuhan manusia itu banyak dan penting. Terus? Iya. Betul. Selanjutnya? Nah, itu ya, itu ya. Nah, ketika kita sudah bisa memenuhi kebutuhannya, kita akan merasa senang ya. Jangan lupa juga untuk bersyukur, karena dengan rasa syukur kita akan merasa cukup ya. Nah, ya, terima kasih untuk pemaparan videonya ya. Nah, selanjutnya kita sudah dibagi ke dalam 4 kelompok ya. 4 kelompok ini terdiri ada yang 4 orang, ada yang 5 orang juga ya, karena jumlah kita ya tidak pas 4 kelompok ya. Kalau di 5 kelompok kan lebih nantinya ya, 2 orang kasihan ya, seperti itu. Nah, kalian bisa menamakan kelompok kalian dengan nama kelompok 1, mau apa namanya? Kelompok 1 juara, kelompok 2 sukses, kelompok 3 hebat, kelompok 4 cerdas. Ya, mudah-mudahan nama kelompok kalian itu bisa menjadi
pemacu atau memotivasi kalian untuk apa? Untuk seperti nama kelompoknya, ya. Kelompok juara jadi juara, kelompok sukses jadi sukses, kelompok hebat jadi hebat, kelompok cerdas jadi cerdas, ya. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi, ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu ya. Satu ya. Nah, ini sih ya. Nah, nanti di dalam pengerjaan LKPD tersebut kalian isikan dulu nama kelompoknya ya. Kelompoknya apa? Kelompok misalnya juara, cerdas atau apa, isikan nama kelompoknya. Tulis juga nama anggota kelompoknya dan kemudian kerjakan sesuai dengan apa? Instruksinya. Petunjuk kerja di situ ada kan ya? Nah, ini petunjuk kerjanya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk kerjanya yang ada di situ, jangan lupa. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan saja kepada ibu ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak mengerti, ya. Sekarang boleh dikerjakan, silahkan diskusi ya dengan kelompoknya. Oh, ada yang kurang satu ya? Sudah mengerti? Ya, gimana? Ini kan dibaca dulu petunjuk kerjanya. Nanti di sini ada ininya. Nah, dibuka aja. Nah, ini lengkap saja kalian kita mengisi ya. Ini diisi ininya makanan pokok. Makanan pokok itu termasuk ke dalam apa? Ya, primer, sekunder, atau tersier. Nah, ini juga nanti dibaca, kalian diskusikan, diisi. Ini satu lagi ya. Boleh. Oh, nanti yang ini. Yang ini. Ini sama ini. Ya. Oh, nggak usah. Ya. Ya. Sudah mengerti atau ada yang bertanyakan? Ini dibaca dulu. Nah, ini petunjuk kerjanya seperti apa. Oh, ini udah diisi ya, nama sama kelompoknya. Terus ini yang ini diisi sama. Ambilnya dari sini aja kalau misalnya nggak tahu, ngambil di sini. Nah, ini misalnya contohnya makanan pokok. Makanan pokok itu termasuk ke dalam primer, sekunder, atau tersier. Nah, sama yang ini juga ya. Terus yang ini sama, yang ini ke sini. Ini dibaca dulu, setelah dibaca nanti jawab pertanyaannya. Ya, seperti itu. Paham? Ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak? Nah, tanyakan aja nggak apa-apa. Kalau nggak paham, ini udah diisi. Dah. Nah, ini dibaca. Ini kasih contoh. Misalnya makanan pokok. Makanan pokok itu masuk ke dalam primer, sekunder, atau tersier. Jawabannya contoh makanan pokok apa? Iya, kalian primer karena apa? Gitu isi aja. Ya. Terus untuk yang ini dikasih dibaca dulu, nanti baru jawabannya dari sini. Oh, samain aja. Nggak apa-apa, hanya baca aja. Nggak apa-apa sih, tapi kalau mau di sini nggak apa-apa. Sini aja. Ya. Udah paham? Paham atau tidak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Gimana? Iya, ini dari sini sayang. Dibaca dulu, masuk ke sini. Yang ini juga, ini ya. Ini dari sini. Ini makanan pokok. Makanan pokok itu masuk ke dalam apa? Primer, sekunder, tersier. Nanti isi aja misalnya primer. Primer kenapa misalnya? Atau enggak, primer aja nggak apa-apa. Ini ya sini, jawabannya dari sini. Semua ada ya. Nah, silakan kerjakan ya. Kalau misalnya ada yang tidak paham, boleh tanyakan, boleh.
Boleh ininya di sana aja biar enggak kejauhan melihatnya. Nah, biar bisa diskusi kayak gitu ya. Ada kesulitan? Ya. Bisa. Ya, tetap diskusi saya. Ya, dituliskan aja lagi. Iya, tuliskan lagi aja. Gimana? Awal angin. Iya. Ini di itu dulu yang ininya. Iya, yang ini aja samain. Ini sudah kan? Iya, samain aja sama ini. Iya. Oh. Kenapa sulit emang? Iya kan iya. Apa? Kenapa? Bisa. Ya. Iya. Ya kan? Iya. Iya, sebutkan dulu. Iya. 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 Bisa. Iya. Iya, ini aja udah. Ini aja. Kalau nggak cukup boleh ke bawah. Kalau nggak cukup kurang besar ya. Cukup nggak? Ada di ini di materi kan? Oh nggak ada ya?
Ya, sama siapa? Oh, kenapa? Iya, baca aja. Iya, nggak apa-apa, baca aja. Hmm. Gimana coba? Ini kan mobil mewah. Mobil mewah itu termasuk ke dalam apa? Karena kan barang mewah. Karena tulisannya mewah. Ya, ya. Cap. Bisik-bisik. Ya. Masalahnya dikasih tanda aja dulu biar nggak lupa tuh, kasih tanda aja dulu setelah baca tuh. Langsung aja jawaban nggak apa-apa. Ya, kenapa? Iya lama itu. Biasa tipe ya. Ini tuh lama. Nah, lama ini. Nah, ya salah. Nah, ini sudah. Ini sudah. Sudah. Ada yang sudah mungkin? Dah, dikit lagi. Ya. Ini sudah? Ya. Iya, boleh. Boleh. Satu aja kan. Ya. Ya. Sama aja, nggak apa-apa. Itu kan lebihan, itu tuh maksudnya situ tuh. Tinggal yang mana? Ya, betul ya.
Sudah? Sudah belum? Oh, belum. Sok, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Laki-laki mungkin sudah, kelompok 1 sudah? Sudah? Ya, sudah ya. Kelompok 2 sudah? Ya, kelompok 2 sudah. Berarti kelompok 3? Satu lagi? Ya, silakan. Kerjakan satu lagi. Kelompok cerdas sudah? Satu lagi ya. Udah, yang ini aja berarti. Nah, udah ya, sudah semua. Enggak. Sudah ya, sudah semua ya. Baiklah, karena kalian sudah melakukan diskusi yang sepertinya teramat alot ya. Nah, sekarang waktunya kita akan melakukan presentasi atau menyajikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian yang tadi sudah dikerjakan di LKPD ya. Nah, sekarang ya salah kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mana tadi? Juara ya. Ibu persilakan kepada kelompok juara untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, salam dulu, perkenalan ya. Mau di situ atau di sini? Di situ aja nggak apa-apa ya. Boleh? Biar nanti dibantu sama teman-temannya ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok suara, saya Malik, nama kita mengatakan dan melihat. Ya. Saya akan mendiskusikan dari hasil Diskusi. Ya. Nomor 1, kebutuhan makanan pokok termasuk primer adalah harus melaksanakan. Nomor 2, smartphone termasuk sekunder adalah kebutuhan tambahan yang ada. Ya. Nomor 3, pakaian seragam sekolah termasuk primer adalah kebutuhan yang harus diadakan. Ya, baik. Nomor 4, mobil mewah termasuk presiden kebutuhan barang mewah. Yang teman-temannya boleh diperhatikan ya. Buku pelajaran termasuk sekunder karena kebutuhan tambahan. Ya. Nomor 6, kebutuhan luar negeri termasuk tersier kebutuhan barang mewah yang tidak harus dipenuhi. Ya. Selanjutnya. Terbuka adalah soal efek di sebuah desa tertentu yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, kesehatan dan pendidikan. Masyarakat bisa memiliki mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar kota air bersih untuk dikonsumsi, akses terhadap kesehatan memadai, serta pendidikan berkualitas yang belum terpenuhi. Strategi pengembangan kebutuhan yang dilakukan oleh Bali dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat bekerja sama untuk membangun infrastruktural bersih yang aman kelihatan dan memadai serta akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat pedesaan. Hasilnya masyarakat di pedesaan mengalami peningkatan kualitas hidup, penurunan angka peningkatan kesadaran pendidikan dan akses pendidikan berkualitas. Pertanyaan, kenapa apa saja yang dialami pendidikan terhadap pedesaan? Jawabannya, 1, kesulitan yang memenuhi kebutuhan aman air bersih. 2, akses terhadap kesehatan memadai. 3, pendidikan berkualitas yang seperti. 2, bagaimana strategi penggunaan kebutuhan yang dilakukan dan warga pedesaan. Jawaban, berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk membangun sarana air bersih, akses kesehatan dan akses pendidikan yang layak. 3, bagaimana hasil yang dicapai pemerintah dan warga pedesaan dalam melaksanakan strategi pemenuhan kebutuhan tersebut. Hasilnya, masyarakat pedesaan
yaitu penurunan angka penyakit dan mendapatkan pendidikan yang layak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu ya presentasi dari kelompok 1. Mungkin teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 1. Cukup paham apa yang dijelaskan oleh kelompok 1? Cukup. Oke ya, sebelum lanjut ke kelompok 2, kita kasih apresiasi dulu ya untuk kelompok 1. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih W, gitu ya. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow, gitu ya. Bisa? Ulang lagi. Coba kasih apresiasi untuk kelompok 1. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan untuk kelompok 2, silakan. Kelompok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Kebutuhannya? Ya. Ya. Ya, baik. Juga ada kalian program sekolah karena kebutuhan untuk sekolah yang wajib ada pas mobil mewah sosial kebutuhan barang mewah yang sudah harus ada pas lima pelajaran untuk student kebutuhan tambahan di sekolah. Nah, kebutuhan milik sosial kebutuhan barang mewah. Apabila dalam orang ekspor ini sebuah proses sosial yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti air, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Masyarakat bisa mengalami kesulitan menghadapi kebutuhan dasar dasar yaitu konsumsi, akses terhadap kesehatan yang memadai, serta pendidikan yang berkualitas belum terpenuhi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat tempat bekerja sama untuk membangun sumber air bersih yang aman, kesehatan yang memadai, serta akses pendidikan yang berkualitas bagi ya. Tentunya masyarakat pedesaan mampu peningkatan kualitas hidup, penurunan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan berkualitas. Ya. Permasalahan politik di dalam dan bersama. Untuk kesulitan mendapatkan yang bersih, bahwa kesulitan mendapatkan kesehatan yang baik. Dan kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana strategi penanganan kebutuhan yang dilakukan di dalam perusahaan? Bagaimana satu bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun sekolah yang layak dan dalam kesehatan yang baik. Dua, bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun fasilitas air bersih. Tiga, bagaimana hasil yang dicapai Bambuli dan pembinaan telah melaksanakan strategi jawabannya hasilnya masyarakat pedesaan tempat strategi bisa mendapatkan akal kesehatan baik dan
yang satu menurun, pendidikan yang layak dan juga didapat oleh masyarakat pedesaan. Itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Sudah cukup bagus? Sudah cukup bisa dipahami? Ya. Ya, baiklah kalau gitu. Kasih apresiasi untuk kelompok 2. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok hebat ya. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok sukses, maaf ya. Sekarang selanjutnya adalah kelompok hebat, kelompok 3. Ya, silahkan ya. Iya, apa-apa boleh. Nah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, terdengar teman-teman? Ya, lebih kencang sedikit mungkin ya. Saya dari Lampang Jalan, anggota Ajita. Ya. Kedengeran? Kedengeran? Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak? Cukup? Cukup. Baiklah, beri apresiasi untuk kelompok 3. Kasih, kasih, kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok hebat ya. Nah, adalah kelompok terakhir yaitu kelompok cerdas. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok cerdas bernama Isya. Teman kelompok saya ada Adel, Siti, Alimun, dan Maja. Ya. Apa klasifikasi? Ya. Makanan pokok adalah primer karena tanpa makanan makanan adalah kebutuhan yang penting. Ya. Smartphone adalah sekunder karena smartphone adalah kebutuhan tambahan. Makanan seragam primer karena penting bagi sekolah. Mobil mewah tersiar karena tidak terlalu penting untuk kita hidup. Ya. Buku pelajaran kita karena kebutuhan yang penting. Ya. Hiburan luar negeri adalah tersiar karena kebutuhan tidak terlalu penting dan tidak harus terpenuhi. Kasih apresiasi buat kelompok cerdas. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow. Tepuk tangan untuk kelompok cerdas. Ya. Baiklah ya, untuk presentasi telah kita selesaikan ya, alhamdulillah. Nah, Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tapi mungkin kedepannya kalian harus lebih percaya diri lagi ya, percaya diri dan memahami materinya biar kalian bisa tampil dengan
sempurna. Tapi ya nanti juga kelamaan kalau misalnya sering presentasi dan tampil di kelas nanti juga akan terbiasa. Mungkin percaya dirinya lebih meningkat ya, groginya sedikit berkurang, lalunya sedikit berkurang ya, dan juga nanti bisa berbicara dengan luas dan tegas ya, seperti itu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan bagaimana. Jadi apa? Kebutuhan manusia itu adalah sangat penting untuk apa? Dipenuhi. Kebutuhan itu sangat penting untuk dipenuhi, apalagi yang menurut pemenuhan kebutuhannya ya, seperti primer, sekunder, dan tersier ya. Terutama yang primer, yang pokok ya, yang tadi sandang, pangan, papan, itu sangat perlu, sangat penting, dan sangat harus segera diadakan untuk pemenuhannya. Yang kedua adalah apa? Alat pemuas kebutuhannya. Alat pemuas kebutuhannya itu ada dua, bisa berupa barang dan jasa. Barangnya apa? Banyak ya. Kita ambil contoh buku, tas, baju, makanan, karena barang itu sesuatu yang bisa berwujud atau berbentuk. Nah, kalau misalnya jasa itu apa? Sesuatu yang kita rasakan, tidak ada wujudnya. Contohnya pelayanan pendidikan ya, dari guru diberikan ilmu. Emang ilmu ada bentuknya? Tidak terlihat ya, ada wujudnya? Tidak ya. Terus kalau misalnya potong rambut, emang jasa potong rambutnya itu kelihatan? Tidak. Yang terlihatnya itu apanya? Skillnya, hasil dari potongan rambut si emang cukur itu bagaimana? Apakah sesuai dengan keinginan kalian? Mau di bohak, dan kayak gimana sih? Bohak, opang gitu ya? Atau mau dikasih ini, apa tuh namanya ya? Ya, jalan kutu katanya ya. Atau misalnya mau dipotong cepak 1 cm ala tentara misalnya saja, itu kan yang terlihat apanya? Yang terlihat adalah hasilnya, jasa seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keinginannya. Bagaimana cara kita mengesampingkan keinginan dan mendahulukan atau memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan, dan bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya. Tadi ada yang namanya produksi kan kegiatannya ya, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu menghasilkan, distribusi menyalurkan, dan konsumsi iya betul ya. Nah di situ ya, dari situ kita bisa tahu atau hafal apa tentang kebutuhan. Bagaimana pula manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehari-hari secara spesifik, dan apa dengan bahasa siapa? Bahasa sendiri yang paling penting ya. Boleh sesuai dengan buku, boleh, tapi lebih bagus itu menggunakan bahasa siapa? Bahasa sendiri ya. Nah, sudah mungkin ya untuk pematerian. Nah, sekarang Ibu mau merefleksi sedikit ya. Kalian sudah paham dengan kebutuhan yang tadi Ibu jelaskan dan kalian diskusikan? Ayo? Iya, paham ya. Karena setelah melakukan kegiatan hari ini, kalian paham tentang kebutuhan, terus keinginan juga. Satu lagi? Cara manusia memenuhi kebutuhannya ya.
Terus ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah ya, kalau menyenangkan, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita ya, biar menjadi kegiatan yang terus menyenangkan, biar kalian senang belajar. Ada yang sulit dalam kegiatan hari ini? Tidak? Lancar? Alhamdulillah ya kalau lancar ya, mudah-mudahan nantinya kedepannya juga di setiap materi pun kalian akan lancar. Nah, untuk materi selanjutnya nanti yang mungkin minggu depan kita akan mempelajari tentang kelangkaan ya. Ada yang tahu tentang kelangkaan? Langka itu apa? Langka? Belum tahu sedikit? Belum. Langka itu ya karena mungkin kebutuhannya banyak tapi barangnya susah, atau sedikit ya, barangnya sedikit tapi yang butuh banyak. Jadi kita harus ngapain? Harus sekuat tenaga untuk memenuhi kelangkaan itu ya. Nanti itulah minggu depan nanti akan kita bahas. Nah, ini ada sedikit juga beberapa pertanyaannya harus dijawab ya. Satu pertanyaan saja. Jawab ya. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan, silahkan. Dibagikan ke temannya ya. Satu pertanyaan saja. Satu. Ya, silahkan dikerjakan. Iya. Ini aja yang ngerti aja. Udah paham ya kan? Yang tadi kita jelaskan itu. Aku aja. Istirahat. Iya. Nah, sudah ya, boleh dikumpulkan, boleh. Estafet aja yang dari belakang, boleh dikumpulkan dari yang belakang, ya, bisa, ya. Kelompok ini sudah, Tiara? Ya, sudah ya. Iya. Oh iya, iya. Sudah ya. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini ya, kita sekali lagi melakukan ice breaking ya. Siap? Sambil duduk aja ya. 2 kali aja cukup ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Tepuk tangan semuanya. Ya.
sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Doa kali ini dipimpin oleh Maulana, boleh? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhir innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan dengan lancar dan tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Ibu atau dari penyampaian yang kurang atau dari perlakuan Ibu yang kurang baik. Mohon